Assalamualaikum dan selamat datang di channel Samsul Irma. Kali ini aku akan ngebagiin tutorial cara membakar arang dan tempurung kelapa tanpa menggunakan minyak tanah ataupun bensin dengan cara yang cepat dan tepat. Oke, untuk yang pertama kita harus menyediakan alat-alatnya dulu ya. Inilah kawan-kawan alat-alat atau bahan-bahan yang kita gunakan untuk membakar arang dan tempurung kelapanya. Ya sangat sederhana dan mudah sekali ya sahabat-sahabat. Yang pertama tentu tempurung kelapa dan arangnya ya. Terus juga terdapat minyak kelapa yang sudah terpakai atau bekas ya, yang akan dibuang, bisa digunakan untuk menyalakan ya. Terus terdapat wadahnya ya untuk membakar arangnya sendiri. Kalau saya sendiri sih menggunakan penggorengan yang sudah tak dipakai lagi. Kalau teman-teman ya boleh menggunakan wadah yang lebih baik lagi ya. Terus terdapat kipas ya. Saya menggunakan kipas yang terbuat dari karton bekas karena keterbatasan waktu dan tempat, sehingga saya menggunakan karton sebagai untuk kipasnya. Yang terakhir ialah tisu. Tisu yang saya pakai ialah tisu muka yang biasa dipakai sahabat-sahabat ya untuk melap muka, dan harus tisu yang seperti ini ya, tisu yang gampang terbakar, bukan tisu-tisu yang lain, apalagi tisu sulap ya. Oke, mari kita mempraktekannya sahabat-sahabat. Oke sahabat, pertama-tama kita siapkan dulu wadahnya ya. Karena saya mempraktekannya di atas meja, maka saya harus menyiapkan juga wadah yang lainnya untuk menopang wadah utamanya agar tidak merusak mejanya sendiri. Oke, kita akan membakar arang dulu ya. Oke, tisu yang tadi kita siapkan untuk dibaluri dengan minyak kelapa ya, baluri aja. Terus kita tutupi lagi dengan tisu yang lainnya. Nah, ketika sudah, taruh tisunya di atas wadahnya, terus kita ambil satu persatu arangnya, kita tutupi tisunya. Oke. Nah, kita boleh membakarnya. Oke. Api sudah terbakar sahabat, maka kita menutupi tisu tadi dengan arang-arangnya. Nah, kita tutupi saja. Sampai apinya nggak kelihatan ya. Oke. Oke sahabat, apinya sudah membakar sebagian dari arangnya. Kita boleh kipas-kipas ya. Cara ini lebih efektif dibanding kita menggunakan bensin atau minyak tanah, karena ketika kita menggunakan bensin atau minyak tanah, ketika habis terbakar oleh api, maka arangnya tidak akan terbakar.
Akan tetapi jika kita menggunakan minyak kelapa dan tisu, maka akan terbakarnya lama. Oke, kita boleh kipas-kipas. Ya, tuh apinya lumayan gede banget ya. Nah, dan biasanya di penjual-penjual sate itu menggunakan kipas mini untuk mengipasi aromnya. Nah, hal ini juga lebih efektif dan lebih cepat. Biasanya ada yang membakar arang itu sampai setengah jam, 1 jam, tapi nggak ada hasil. Tapi tutorial yang aku bagikan ini lumayan cukup cepet ya. Ya. Ya, apinya merata banget ya. Bakar di bawahnya. Ya. Kita biarin aja dulu apinya membakar bagian bawah dari arangnya. Nah, apinya mulai membara ya, sahabat-sahabat. Ya. Ya, kurang lebih 5 menit dari kita bakar tisunya, apinya udah hampir membakar semua arangnya. Nah, kita bisa lihat di sini arangnya sudah sampai ke atas yang sudah terbakar. Nah, kalau seperti ini kita bisa mengotak-atiknya ya, supaya arang yang tidak terbakar itu bisa ikut kebakar juga dan menjadi bara api. Nah tuh, wow, merah. Ya, kita boleh balik-balik lagi yang belum kena api ya. Kalau secara sih kalau udah gini sebenarnya udah bisa digunain ya untuk membakar ikan, untuk bakar sate, dan yang lain-lain yang menggunakan bara api. Tuh, wow.
Oke. Jadi sahabat-sahabat, sisa mengipas untuk agar arangnya terbakar dengan sempurna ya. Nah, kalau gini kan udah bisa digunain, dimanfaatin untuk membakar ikan, sate, dan yang lain-lain. Ya. Oke, kita selanjutnya untuk membakar tempurung kelapa. Oke, untuk berikutnya sahabat, kita akan membakar tempurung kelapa. Caranya cukup mudah. Seperti tadi kita membakar arang, ya kurang lebih gitulah caranya. Yang pertama kita baluri dulu tisu dengan minyak kelapa, minyak makan, ya. Oke, kita baluri lagi. Nah, setelah itu kita taruh di sini di wadahnya, dan kita mengambil tempurung kelapanya dan menaruhnya satu persatu. Jadi bagi teman-teman yang pengen buka usaha ikan bakar, sate, ayam bakar, wah, tutorial ini bermanfaat banget loh. Oke, kita bakar ya. Oke. Sambil kita menunggu tisunya terbakar habis, kita boleh menaruh tempurung kelapanya. Cara ini sebenarnya cukup mudah banget ya, sahabat. Daripada kita menggunakan kebiasaan lama untuk membakar tempurung atau areng dengan menggunakan bensin atau minyak tanah yang notabene sekarang bensin wah gila-gilaan mahal banget, terus minyak tanah yang susah dapatnya. Nah, dengan cara ini menggunakan minyak goreng yang bekas dengan tisu, maka sahabat-sahabat bisa membakar tempurung ya. Nah, perbedaan antara membakar areng dengan tempurung kelapa. Kalau tempurung kelapa kita harus membiarkan dia terbakar, apinya terbakar ya. Kita harus membiarin tempurungnya terbakar. Kalau areng tadi begitu apinya udah gede, kita harus kipas supaya apinya merata. Sedangkan tempurung kelapa kita biarin aja dulu, kita nggak usah kipas, biarin dia terbakar. Mungkin kalau dalam tempo membakar tempurung kelapa itu sebenarnya agak lama dikit ya daripada membakar areng. Tapi ketika sudah menjadi bara api, kalau aku sih lebih sukanya tempurung kelapa daripada areng. Kalau areng jika terlanjur sudah menjadi bara, dia tidak akan mati sebelum benar-benar habis. Nah, sedangkan kalau areng kita harus selalu siap untuk mengipasi ya, karena kalau kita tidak mengipasi, bara apinya akan mati. Asapnya cukup banyak banget ya. Wah. Ini udah nongol itu.
biarin aja bakar, kita nggak usah dikipas, karena kalau kita kipas apinya akan mati. Perbedaan yang mendasarnya itu ialah saat dibakar antara dikipas dengan tidak dikipas. Ya, wah apinya udah lumayan gede sih. Tapi belum bisa kita gunakan sebelum sebelum tempurung kelapanya benar-benar sudah terbakar. Wah. Nah, kalau apinya sudah agak gede gini, bolehlah kita kipas supaya apinya merata. Itu pun kita ngipasnya itu agak pelan-pelan aja. Ya, tutorial ini saya bagikan untuk sahabat-sahabat yang pengen biasa ngebakar ikan, bakar ayam, tapi kurang mengetahui ilmu cara membakar arang atau tempurung kelapa yang baik dan benar. Nah, kita biarin aja dulu terbakar sampai habis ya, karena untuk membakar tempurung kelapanya memang agak lama sedikit ya. Beda dengan arang tadi yang cepat banget barannya. Ya, kalau secara pribadi sebenarnya aku lebih suka menggunakan tempurung kelapa, sebab tempurung kelapa dengan arang dalam rasa dari apa yang kita bakar itu jauh lebih nikmat kalau menggunakan tempurung kelapa daripada arang. Wah, ya kalau udah terbakar gini sebenarnya biarin aja. Kita nunggu sampai tempurung kelapanya udah menjadi bara api ya. Dan patut juga kita mengetahui, jika apinya kecil maka asapnya akan gede banget ya, tapi ketika apinya gede maka asapnya akan kecil. Oh ya, sekedar informasi saja, dalam video ini saya membakarnya di dalam rumah ya, soalnya di depan itu ada mobil terparkir, jangan sampai ada apa-apa. Dan jika sahabat-sahabat ingin mempraktekkan juga, saya harapkan sahabat-sahabat itu berada di luar rumah. Oke, apinya udah gede banget ya. Iya, dan tentunya walau saya dalam ruangan membakarnya, tapi perlengkapan saya juga
Udah lengkap ya, mulai dari apar dan air dan kain basah ya. Jadi jika terjadi apa-apa, saya bisa langsung mengantisipasi agar tidak terjadi hal sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, itu sudah terbakar ya bagian atasnya. Kalau udah gini sih kita balik-balik aja ya, yang di bawah sama yang di atasnya ya, agar tempurung kelapa yang belum terbakar bisa terbakar. Nah, secara sih sebenarnya udah bisa digunain sini ya, karena apinya bara apinya udah mencapai 80%, 90% ya. Nah, ketika kita ingin menggunakannya sedangkan apinya masih nyala, yang kita harus lakukan ialah kipasin aja sampai padam apinya. Nah, ketika apinya sudah padam dan bara apinya sudah nampak, kita sudah bisa menggunakannya ya. Nah, sisa kita taruh ikan, ayam atau sate ya di atasnya, terus kita kipasin aja ya. Kalau khusus untuk tempurung kelapa, walau kita nggak kipas, apinya akan nyala terus. Beda dengan arung yang harus kita kontrol supaya kita apinya nggak mati. Udah bisa, ini udah panas banget ya. Ya, walau ada beberapa yang belum kebakar, akan tetapi jika apinya dinyalain gini, maka yang belum terbakar ini akan segera terbakar ya. Untuk efisiensi waktunya, saya sih memilih arung karena 5 menit udah bisa digunain. Sedangkan kalau menggunakan tempurung kelapa ya kurang lebih 10 menit ya. Ya itu sih tergantung dari sahabat-sahabat mau menggunakan areng atau tempurung kelapa. Nah, itulah tadi tutorial untuk membakar areng dan tempurung kelapa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, see you next time. Oke, bye-bye.